Selamat pagi. Baik. Baik, Pak. Oke, puji Tuhan. Kalau kabar baik-baik, kita sebelum melakukan pembelajaran pagi ini, Pak Guru meminta siswa yang bersedia untuk berdoa. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Pak Guru dipersilakan. Saya, Pak Guru. Oke, silakan Martin. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran PKN, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami di surga, terima kasih sudah jaga kami tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan belajar, berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan apa yang Pak Guru akan ajarkan, biar kami semua biar bisa membantu kami di kehidupan kami. Dalam nama Bapa kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk anak David, anak Martin yang telah berdoa untuk pembelajaran kita pagi ini. Aku sampaikan terima kasih dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN. Walaupun kita tidak berjumpa satu minggu full, kita tidak tatap muka ya di semua kelas berhubungan dengan kegiatan dan masalah-masalah lain yang sering di orang meninggal ibu, sehingga kita tidak tiadakan satu minggu full, minggu yang tanggal 1 dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, tanggal 5 ya, libur. Oke. Sehingga ini kelas 9C ya, kelas 9C, dan kita akan belajar tugas dengan depo. Ini Pak Guru kirimkan ya, ada tugas lagi, itu pengganti minggu pembelajaran yang satu minggu tanggal berapa itu, tanggal 2 tidak salah, pengganti tanggal pembelajaran tanggal 2. Pak Guru sudah kirimkan tugas dengan materi, ada di Teams, anak-anak bisa melihat, bisa mengerjakan. Tugas pilihan kalian hanya 5 nomor ya, ya karena nanti dikerjakan. Terus materi yang Pak Guru kirimkan, Anda yang tidak punya buku paket nanti bisa baca-baca. Oke, Pak Guru boleh tanya, bulan ini ada yang baru ulang tahun? Anak kelas 9B ada yang baru ulang tahun? Mari Martin. Anak-anak ada baru ulang tahun di bulan ini, bulan apa? Februari. Tidak ada ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kita langsung ke materi ya. Pak Guru berharap kalian bisa mempersiapkan diri. Tinggal berapa bulan lagi kalian akan itu ya, kalian akan ujian ya, sehingga harapan Pak Guru kalian mempersiapkan diri secara baik ya. Nanti kita coba lihat materi yang pembelajaran kita sampai di mana, dari bagian C kayaknya, B sudah ya, kayaknya bagian B. Bagian B ini kayaknya Pak Guru belum menjelaskan ya. Oke, pembelajaran kita hari ini anak-anak tidak punya buku paket, hanya Pak Guru menjelaskan yang penting-penting, tidak semua. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Martin bisa lihat, Davidson, Martin, Albertson bisa lihat ini slide Bisa. materi.
Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini bagian B ya. Yaitu halaman Nana sudah punya buku paket halaman 101. Jadi kita akan melihat tentang permasalahan ya. Materi yang pertama kita sudah belajar tentang itu tentang keberagaman ya, keberagaman dari semua sisi kita sudah melihat ya, agama, kebudayaan, bahasa, rambut, kulit, ya pulau kita sudah berbicara ya, suku, daerah kita sudah ini ya. Tetapi ini permasalahannya, keberagaman itu tentu kita akan temukan namanya permasalahan. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman apa? Permasalahan apa? Permasalahan dalam keberagaman dalam artian permasalahan dalam keberagaman dalam artian di agama, sosial politik, hukum dan HAM. Ya. Ya. Jadi kita akan melihat di dalamnya. Jadi di dalam sini kita akan melihat bagaimana permasalahan agama ya. Di agama sering ada berdebat ya. Baik misalnya ada kasus di Tolikara berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun ya tidak salah. Di kasus Tolikara ya, Tolikara di Kabupaten Tolikara itu pegunungan ya. Ada Islam antara Kristen antara Islam. Terus ada kasus di Ambon ya, Ambon tahun tidak salah berapa itu tahun 2000-an kah tidak salah atau 2006 situ. Itu kasus di Ambon, itu agama ya. Dan kita melihat di negara kita sering terjadi ada namanya pembakaran gereja, pembakaran masjid. Tapi yang fakta yang banyak yang terjadi sering pembakaran gereja ya. Orang beribadah dibatasi, tidak boleh beribadah. Ya. Misalnya anak-anak yang pernah melihat media, medsos pernah lihat ada orang dilarang ibadah, gereja juga dibongkar dengan Satpol PP. Orang datang ibadah di dalam, orang ribut di luar, tidak boleh beribadah. Ya, itu sudah dibatasi. Ya. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi di negara kita. Sebab kita negara demokrasi yang besar, sehingga tiap warga negara punya hak untuk beribadah. Tiap warga negara punya berhak untuk memeluk agamanya atau menganut agama. Dan tanpa dipaksa dari siapapun. Tidak boleh paksaan dari pihak manapun. Itu tiap warga negara punya berhak ya, berhak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Dan tanpa paksaan juga ya, tidak boleh ada paksaan dari luar atau dari siapapun, dari pihak mana-manapun, dari pihak siapapun. Sebab kebebasan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan ya masing-masing, yaitu Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, tidak boleh dibatasi, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh untuk orang mau beribadah untuk dibubarkan. Ya, tidak boleh bakar gereja, tidak boleh masuk di gereja baru pemotongan orang, orang potong orang atau bunuh orang, ini tidak boleh. Ya, tetapi yang fakta, Pak Guru kasih gambaran fakta yang ada di negara kita itu ada di keberagaman umat beragama, solidaritas. Mereka punya tujuan yang sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Itu ada di Papua ya. Papua, Pak Guru jujur saya daftar gereja berdampingan, masjid dengan gereja berdampingan ya. Iya. Itu ada di Papua. Tapi dilarang di Aceh, di Sumatera, Kalimantan, ada beberapa tempat juga yang gereja tidak bisa dibangun ya. Itu sudah disegel dan lain. Itu kasus masalah agama. Yang berikut adalah kasus sosial budaya atau kasus suku bangsa ya. Kurang lebih ada 300 suku bangsa ya yang mendiami di wilayah Indonesia. Itu kita punya suku bangsa ya, sehingga itu gampang sekali munculkan masalah. Baik masalah karena apa, paling ada misalnya dari orang Indonesia ada berbeda keberagaman, ada yang rambut orang ya, ada berbeda rambut ya, orang Papua
rambut keriting, kulit hitam. Saudara-saudara kita yang lain, Indonesia yang lain, rambut lurus ya. Ya, sehingga ini bisa gampang sekali bisa munculkan masalah. Ya, bisa perbedaan pendapat, perbedaan ini bisa ya, ras ya, ini ras etnis, adat istiadat, dan ini keberagaman ya. Ya. Kepulauan sebagian besar dihuni oleh berbagai Papua, Indonesia dari Sulawesi, Indonesia dari Maluku, dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, atau di Sumatera, Aceh, Kalimantan ini berbeda, Jogja. Itu agama dan kepercayaan. Ya. Misalnya ada ras ya, ras fisik manusia atau ras. Juga ada anak-anak pernah lihat saudara-saudara kita dari orang Papua. Juga untuk desa kami minta mereka minta apa? Kami tidak mau itu ras ya, ras mempertahankan ras. Yang berikut di sini lebih dari 300 suku ya. Ya, suku paling ada sering juga ada konflik-konflik yang horizontal yang terjadi di antar suku. Yaitu misalnya Papua dengan Kei, Jawa dengan Kei, Maluku dengan Kei, terus apa? Maluku ya, itu dong satu ini ya. Kayak macam orang Sulawesi dengan Papua, itu sering terjadi, itu antar suku. Ya. Dan agama yang tadi Pak Guru sampaikan, agama ini tidak boleh dibatasi ya, tadi sudah Pak Guru jelaskan. Ras ya, ras ini ada yang orang Cina, ada yang orang Papua. Di ini kan negara kita dapatkan namanya keberagaman ras ya. Ya, orang Kalimantan, Sulawesi, orang Aceh dan lain sebagainya. Dan itu gampang sekali munculkan masalah. Yang berikut adalah masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Mengapa bisa munculkan masalah Indonesia? Karena faktor penyebab konflik adalah antar individu ya. Individu perasaan yang berbeda-beda. Otomatis perasaan di antara Pak Guru kasih contoh, anak-anak dengan anak-anak di antara kalian teman-teman paling ada perbedaan pendapat, dan itu Pak Guru mempertahankan tidak mau kalah. Ada yang tidak mau kalah, otomatis akhirnya akan munculkan atau menciptakan konflik. Yang berikut adalah perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini otomatis, misalnya anak-anak punya budaya dan bahasa masing-masing, adat istiadat, kebiasaan semua masing-masing ya, sehingga ini bisa gampang sekali munculkan. Ini contoh itu ya, ini ada anak-anak yang dibina oleh orang tua yang menerapkan nilai-nilai kesopanan ya. Dia pandangan dia berbeda dengan anak-anak yang karena mungkin orang tua dengan keluarganya tidak aman ya hidupnya, dan belum tidak pernah jaga nilai-nilai kesopanan ya, nilai-nilai religius ya, kerohanian. Itu dia hidup, dia pandangan dan apa itu semua berbeda ya, berbeda jauh. Perbedaan kepentingan ya, ini sering dapat misalnya ada politik, ekonomi, sosial dan budaya, perbedaan kepentingan. Misalnya ada mengambil lahan, itu punya kepentingan, atau mengambil pemilih pada saat pemilihan suara, pemilu gubernur, DPR, itu punya perbedaan kepentingan ya. Ya. Yang berikut, masalah itu bisa munculkan dalam perubahan sosial. Sekarang masyarakat kita orang Indonesia dulu berbeda dengan sekarang. Dulu tuh masyarakat Indonesia harus menulis, masyarakat kita harus, atau anak-anak Indonesia dulu sekolah itu harus menulis, harus belajar baik-baik, belajar mati-matian, pasang lilin ya, tidak kena lilin dong pasang api dong belajar ya. Tetapi kalau sekarang tuh ya, guru menjelaskan anak-anak langsung Google. Pak Guru misalnya ada perubahan sosial, anak-anak langsung klik tanya ke Google, rekam suara langsung dia muncul, anak-anak bisa belajar sendiri. Pak Guru tanya, anak-anak langsung jawab. Itu perubahan sosial, sehingga perubahan pola pikir masyarakat, sehingga kita melihat perbedaan dulu dengan sekarang sudah sangat jauh ya, berbeda. Sikap penyebab konflik ini sini ada primordialisme, mengutamakan kepentingan sendiri, mengutamakan keluarganya, ke daerahnya, kesukuannya. Primordialisme ya, paham tentang primordialisme ya, sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak awal, yaitu tidak mementingkan orang lain ya, hanya mementingkan suku, mementingkan kelompok,
Ya, etnosentrisme, yaitu pandangan bahwa kebudayaan suku bangsa lebih baik dari dibandingkan. Jadi di antara kita anak-anak tidak boleh ada etnosentrisme, ya paham. Isme itu kata lain itu paham, etnosentrisme. Kita tidak boleh membandingkan suku kita yang lebih penting daripada suku-suku yang lain. Yang berikut adalah stereotipe, yaitu penilaian terhadap seseorang atau suatu golongan. Ini tidak boleh. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, kita perlu saling menghargai dan saling mengerti permasalahan yang terjadi, itu sangat penting. Fanatisme, yaitu kebenaran tanpa suatu kebenaran tanpa kebenaran, memperdulikan pendapat orang lain. Kita sebagai warga negara, kita sebagai orang yang sekolah, orang yang berintelek, kita perlu saling menghargai pendapat orang lain, sangat penting. Eksklusivisme adalah pandangan bahwa ajaran yang benar. Jadi kita tidak boleh bahwa kita orang Kristen punya agama yang benar, Kristen Katolik kita yang benar, terus Protestan, lalu Islam itu tidak baik, terus Konghucu, Hindu Buddha itu tidak boleh kita menjelekkan agama orang lain, ya. Kita sebagai warga negara sangat penting saling menghormati, itu yang sangat penting. Yang berikut konflik dalam masyarakat, itu konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial. Pribadi itu seketika karena perbedaan pandangan, itu konflik pribadi itu muncul karena perbedaan pandangan, ya. Rasial itu ada konflik rasial itu yang sering ada rasis ada beberapa satu tahun yang lalu, rasis yang besar-besaran di Surabaya hingga sampai dengan kita negara Indonesia sudah kemerdekaan Indonesia sudah 75 tahun, tapi rasis ini masih ada, bilang kalian itu monyet orang Papua dan maki-maki dengan berbagai macam cara. Ini konflik rasial. Tidak boleh. Kemerdekaan Indonesia sudah 70, itu sudah yang sudah tua, ya 75 tahun, tetapi ya rasis itu masih ada. Sebenarnya tidak boleh ada di negara kita, ya, sehingga karena tidak boleh paham ini tidak boleh berbeda. Perubahan sosial, kelas sosial, ya, konflik antar sosial, konflik antar internasional, ya. Ini ada konflik antar internasional yang sering muncul berlaku di perbatasan, ya, perbatasan antar negara. Misalnya Filipina dengan Indonesia itu misalnya muncul di perbatasan Indonesia dengan PNC atau perbatasan Republik Indonesia dengan PNC, itu bisa muncul. Afrika di Australia, konflik antar Malaysia itu ada muncul di Singapura, itu di perbatasan, dan hukum internasional itu tidak tertulis dan berlaku di perbatasan. Mengapa konflik bisa munculkan konflik internasional? Karena kepentingan pulau, kepentingan suatu lahan, ya, atau suatu lahan atau hutan atau kekayaan atau pulau, ya. Akibat dari konflik itu, ini akan munculkan perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai norma yang ada, perubahan kepribadian. Ini akibat dari konflik, ya. Ketika konflik antar agama, konflik antar suku, konflik antar marga, konflik antar pulau, konflik antar ini, ya, kelompok, bisa munculkan perpecahan dalam masyarakat. Dulunya itu kita harmonis, tetapi karena konflik kita membuat jadi pecah belah. Ya, yang berikut adalah kerugian harta benda. Dulu kita sudah punya harta benda, tapi karena konflik sehingga kita sudah kehilangan kerugian harta benda dan kehilangan kita punya keluarga karena sudah didapat bunuh atau dapat tembak. Kehancuran nilai-nilai norma yang ada. Dulu kita harmonis saling menjaga nilai-nilai, tetapi karena konflik membuat kehilangan nilai-nilai norma yang ada. Ya. Yang berikut adalah perubahan kepribadian. Dulu belum ada konflik, kita baik dengan kita punya sahabat, teman sekolah, teman kampus, atau kita punya bapak ibu guru, tetapi karena konflik membuat kita perubahan perbedaan kita itu dengan mereka itu sudah jauh berbeda, begitu. Yang berikut adalah dominasi. Yang menang itu otomatis dia akan dominasi pada mayoritas, ya.
Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak. Ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan? Tidak, Pak Guru. Oke, Pak Guru menjelaskan materi ini sebenarnya materi 2 kali pertemuan ya, minggu yang lalu. Tapi Pak Guru menjelaskan secara garis besar saja. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan absen. Tanggal 9 ya. Pak Guru absen. Albertson hadir ya. Alberto, Charlie hadir. Alberto, Charlie, Brema apa ya? Charlie hadir. Terus Daniel, Davidson hadir ya. Terus Hadir, Pak. Edwin, Hadir, Pak. Ekunia, Itu hadir, Pak. Egunia, Hikriel, terus Jessica, Hadir, Pak. Bagora di absen yang ada sih ya. Oke, Jevin ada. Hadir, Pak. Jevin, Carol, Kevin, Carol ya ini. Kevin ada. Siapa lagi? Mart pertama ada. Marter Dogomo, Dogomo, Margaret Kireno, Pak Guru Keisha hadir. oh, Pak Guru Davidson hadir. oke. Oke, terus siapa lagi nih? Marcel ini keren. Pak Guru, Karol. Carol sudah. Terus siapa nih? Nadine Elon ya. Hadir, Pak Guru, hadir. Terus ini sampai ada. Hadir, Pak. Oke, Perempuan. Terus Novena Wilar. Hadir, Pak Guru. Terus siapa lagi? Ada Violen. Hadir, Pak Guru. Ada Violen ya, Thomas ada deh. Thomas ya, David Dubai. David ya, oke. Tadi siapa? Kesia ada ya. Terus siapa lagi? Kesia. Ya. Berarti. Oke. Siapa yang belum dipanggil? Daniel, Pak Guru. Daniel sudah. Karol. Carol sudah. Igril, Pak Guru. Nike, Pak Guru. Nike sudah. Martin. Kayaknya Martin yang belum. Martin sudah. Igril, Pak Guru. Igrel sudah.
Siapa yang belum dipanggil? Margareta sudah, Marcelin, Martin, Irena sudah ya? Ya sudah. Pak Guru. Nadine Ailani. Ya sudah. Terus Najib Kondo. Ya. Example pemeriksaan nasional. Oke, kayaknya sudah ya. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatiannya Pak Guru, terima kasih. Mohon maaf hari ini materi terlalu ini ya, karena pertemuan minggu lalu yang Pak Guru belum memberikan penjelasan sehingga Pak Guru menjelaskan. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Pak Guru meminta Karol untuk berdoa ya. Karol berdoa ya, Sembuari untuk mengikuti pembelajaran kita. Silakan Karol. Karol bisa dengar Pak Guru punya suara? Karol dengan siapa ini? Bisa tolong aktif-aktif ya, ini apa dan tugas sebagian belum. Karol dengan Joy Belino. Karol bisa dengar Pak Guru punya suara? Atau siapa yang bersedia untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita? Rekan-rekan yang bersedia? Ya Pak Guru. Silakan Davidson. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mengikuti pelajaran ini. Semoga apa yang tadi kami belajar, kami boleh pahami dan boleh lebih belajar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih untuk Davidson yang telah memimpin kita dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati dan kita jumpa pada pertemuan minggu berikut. Selamat pagi kepada anak-anak semua. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru, makasih. sama-sama anak-anak. Pagi Pak Guru, terima kasih. Pagi Pak Guru, makasih. Pagi.